Halo pecinta film, apa kabar? Asik. Ketemu lagi ya dengan Kak Jen. Kak Jen mau ajakin nonton film yang bikin tegang lama nih. Judulnya 1408. Ayo siapin cemilan. Pastikan cemilannya nggak keripik ya. Ntar pas kaget tumplek. Hihihihihi. Sayang. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar teman-teman yang lain bisa ikut nonton. Pintu teater telah dibuka. Cemilan sudah dibawa. Kita mulai ya. Film ini bercerita tentang penulis buku horor yang bernama Mike Enslin. Untuk menulis bukunya, dia mengunjungi tempat-tempat yang dipercayai angker. Cerita diawali dengan Mike mengunjungi penginapan berhantu yang bernama Penginapan Pantai Menangis. Pemilik penginapan menceritakan, dulu ya di tempat ini ada wanita gantung diri. Udah itu di loteng ada satu kamar tempat budak-budak tinggal. Dan mereka meninggal semua karena TBC. Mike memutuskan bermalam di kamar berhantu itu. Sesampainya di kamar, Mike menaruh rokok di asbak, mengeluarkan peralatannya, Mike menceritakan bahwa si ibu penginapan susah tidur sejak membeli penginapan tersebut. Mike kasihan sama ibu itu. Malam itu, Mike menghadiri acara tanda tangan bukunya yang berjudul 10 Hotel Berhantu. Seorang wanita menanyakan kepada Mike tempat yang paling berhantu. Penjaga toko buku juga menanyakan tempat yang paling berhantu. Kata Mike, Haunted Mansion, Orlando. terakhir ada wanita yang meminta tanda tangan Mike di buku pertama Mike. Wanita itu senang dengan buku itu karena menginspirasi dan jujur tentang hubungan ayah dan anak. Apakah cerita itu nyata? Tidak. Besoknya, Mike pergi surfing. Lagi bengong-bengong di tengah laut sambil liatin pesawat lewat, ngeng. Mike kena ombak dan tenggelam. Untung dia berhasil selamat. Mike yang mau menyelesaikan bukunya mulai mencari-cari hotel berhantu lagi. Dia tertarik kamar 1048 di Hotel Dolphin New York. Mike mencoba memesan kamar itu, tapi selalu diinfokan kamar itu tidak tersedia. Yeah, hi, I'm calling about room 1408. Makin penasaranlah si Mike. Dia mulai mencari-cari tahu apa yang terjadi di kamar itu. Akhirnya kamar 1408 berhasil dipesan dengan bantuan temannya yang pengacara. So it's all done. In and out. Nobody gets hurt. Tibalah Mike di Hotel Dolphin, tapi Mike tidak bisa check-in. Dia harus bertemu dahulu dengan sang manajer. Sang manajer hotel yang bernama Gerard Olin berusaha mencegah Mike dengan segala macam cara agar tidak menginap di kamar 1408. Dari dia menawarkan makan malam, tiket bioskop gratis, sampai dia mau mengupgrade kamarnya Mike ke tipe penthouse. Tapi Mike tetap aja mau kamar 1408. Kemudian Gerard pun ngajak Mike masuk ke kantornya. Siapa tahu si Mike mau berubah pikiran. Dia memberikan Mike minuman yang mahal dan langka, asalkan Mike tidak jadi menginap di kamar itu.
Tapi tidak berhasil juga. Still staying. Gerard bilang, tidak ada loh yang bisa bertahan di dalam kamar itu lebih dari 1 jam. Selama hotel dibangun, udah ada nih 7 orang yang loncat, 4 orang overdosis, 5 yang gantung diri, 3 mutilasi, 2 tercekik. Itu semua yang ada di berita. Mike tetap nggak bergeming. Dia tetap mau menginap di situ juga loh. Sorry. Just give me the key. Come with me. Sebelum Mike keluar lift, Gerard memohon lagi nih untuk yang terakhir kalinya ke Mike. Tapi si Mike tetap aja sama pendiriannya. Sambil berjalan ke kamar, dia lihat-lihat lagi nih foto-foto pembunuhan yang terjadi di kamar itu. Bukannya sampai ke kamar, dia malah kembali lagi ke lift. Tanpa pikir-pikir yang aneh-aneh, Mike kembali mencari kamarnya. Setelah masuk ke kamar 1408, dia seperti biasa tuh naruh rokok di asbak dan melakukan review kamar. Kayak YouTubers review kamar hotel gitu. Blood. Let me go in for a moment. Thrift store painting of schooner lost at sea. Floral wallpaper. Whistler knockoff to a group of Mike deranged lagi children. ngeliat keluar jendela memandangi kota New York. Tiba-tiba radionya berbunyi dan ada coklat di atas tempat tidur. Mike nebak pasti ada orang lain di kamar. Lalu dia pergi mencari-cari orang itu. And he's in the living room. Gak ada loh. Tiba-tiba AC kamar rusak. Mike langsung telepon ke resepsionis. Thermostat. Room's on fire. Hotel rooms are a naturally creepy place. Gak berapa lama kemudian, teknisi pun datang. Tapi teknisinya gak berani masuk ke kamar itu. Dia hanya memberikan instruksi apa yang harus dilakukan. Setelah selesai, langsung teknisi itu cepat-cepat pergi. Kejadian aneh pun mulai terjadi. Lukisan yang tiba-tiba miring. Radio yang tiba-tiba menyala. Jam juga menyala, tapi tulisannya hitungan mundur 1 jam. Nobody. Kuping Mike tiba-tiba berdengung. Saat Mike ke jendela, tiba-tiba jendelanya ketutup dan tangan Mike terjepit di jendela. Mike buru-buru mencuci tangannya. Tapi airnya tiba-tiba berubah jadi air panas. Mike sangat ketakutan dan segera mengambil kunci untuk keluar dari kamar. Saat dia masukkan kuncinya, patah dan menghilang. Pegangan pintunya juga patah. Lalu dia mencoba beranikan diri mengintip keluar pintu. Di luar ada mata yang sedang mengamati dia. Mike segera lari ke jendela karena dia melihat di seberang ada orang. Segera dia minta tolong, tolong. Tapi lama-lama ada keanehan. Mike segera mengambil lampu untuk melihat lebih jelas. Ternyata orang yang di seberang itu adalah Mike. Tiba-tiba saking keselnya dilempar lampu keluar jendela. Tapi
Tapi lampunya hilang. I'm losing my mind. Mike makin ketakutan. Dia mendengar suara anak kecil mengajak dia bermain. I'm running to places that aren't real. Psychokinetic fibrillation. Apakah si manajer memasukkan sesuatu ke minuman dan coklat sehingga Mike berhalusinasi? Booze worth of choice. Ride this out. 5 hours and I'm straight. Tiba-tiba TV menyala dan menayangkan gambar keluarga Mike. Doris, look at that. Those are some ugly fish. Scary. Muncul juga hantu pria dan loncat ke jendela. Begitu juga ada hantu wanita. Dia juga loncat ke jendela. Terdengar suara bayi menangis di kamar sebelah. Kid, be quiet. Sangat kencang dan tidak tertahankan. Ah! Mike melempar bangku baru dia berhenti. Maybe I'm not real. Maybe I'm just having a nightmare. Mike terus berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi atau bermimpi. Tiba-tiba, tembok yang tadi dia lempar bangku mengeluarkan darah. Mike berpikir untuk ke kamar sebelah melalui jendela. Segera Mike keluar jendela dan merayap. Setelah merayap jauh, tiba-tiba semua jendela menghilang. Lalu dia cepat-cepat balik ke jendela kamarnya. Ah! Ada wanita yang memukulnya dari jendela, lalu melompat. Saking paniknya, Mike cepat-cepat masuk dan langsung jendelanya tertutup. Mike kembali mengintip lubang pintunya. Dia lihat di balik pintunya itu adalah tembok. Dia melihat ke jendela, jendelanya pun menjadi tembok. Dia mengulang rekaman yang dia telah rekam. Ternyata di rekaman itu dia bilang kamarnya nggak ada jendela. Waduh, ini kenyataan apa halusinasi ya? Makin bingung. Mike melihat anaknya yang terbaring sakit. Lalu dia panggil nama anaknya. Tiba-tiba ada yang mematikan lampu. Mike berusaha menyalakan lampu tersebut. Pas nyala, kondisi kamar terus menjadi dingin. Mike teringat komputernya. Langsung deh dia buka Zoom. Dia coba zoom ke istrinya. Ternyata bisa. Dia langsung cepet-cepet bilang istrinya, "Ayo cepet hubungin polisi. Saya butuh pertolongan." Saat Mike bilang, "Ada yang mau membunuh saya." Water sprinkler menyala dan merusak laptopnya.
Mike mencoba keluar lewat lubang udara di atas kamar. Setelah dia merayap, dia menemukan... Waduh, dikejar! Mike mulai stres dan marah-marah sama kulkas. What do you want? What do you want from me? What do you want from me? Flashback masa lalunya terus bermunculan. No, we did. We should have helped her fight. Nirvana and all that. Dan kamar makin bersalju. Tiba-tiba, zoomnya Mike menyala lagi. Dan di sana ada Lily. Lily bilang sudah mengirim polisi ke sana, tapi kamarnya kosong. Nah lo. Akhirnya Lily bilang, "Ya udah saya yang kesana aja. Saya akan sampai dalam waktu 15 menit." Loh, kok zoomnya diambil sama sesuatu yang seperti Mike? Cuaca kamar pun berubah lagi. Kali ini hujan badai. Lukisan perahu seperti terombang-ambing. Mike kesal dan memukul lukisan itu. Seketika air menerjang dia dan dia seperti tenggelam di laut. Saat Mike sadar, dia sudah ada di rumah sakit dengan istri di sampingnya. Dia bercerita ke Lily tentang hotel tersebut dan apa yang terjadi di hotel itu. Lily tampak bingung. Selanjutnya, Mike merubah dirinya. Dia menunjukkan rasa sayangnya ke Lily. Dan tak lupa, dia mengunjungi ayahnya di panti jompo. Mike ke kantor pos untuk mengirimkan bab terakhir bukunya ke percetakan. Orang kantor pos bilang, kantor posnya tutup. Saat dilihat, orang-orang kantor pos itu sama mukanya dengan orang-orang yang ada di hotel. Mereka mulai menghancurkan tembok, langit-langit. Dan Mike ternyata masih tetap ada di dalam kamar hotel itu. I was out! Kathy, anaknya yang telah meninggal, muncul. Mike ragu, tapi dia tetap memeluknya. Sampai Kathy pun meninggal di dalam pelukannya. Tiba-tiba radionya berbunyi lagi. Badan Kathy pun berubah menjadi abu. Mike sangat kesal. Dia marah-marah sampai kelelahan.
Saat dia melihat jam, waktu 1 jam pun hampir selesai dan dia pingsan. Saat dia bangun, dia tetap ada di kamar 1408. Resepsionis pun menelpon, menanyakan apakah dia akan mengulangi waktu ini lagi atau dia akan keluar secara cepat. Muncul kembali keanehan di kamar itu. Tali gantung diri ada di mana-mana. Resepsionis menelpon kembali. Dia memberitahu Lily akan sampai dalam waktu 5 menit dan mereka akan langsung mengantarkan Lily ke atas. Saya tidak boleh jadi orang yang egois lagi. Saya harus akhiri semua ini. Mike membakar kamar 1408 agar kamar tersebut tidak bisa disewakan lagi atau dimasuki orang. Keep quiet, you bastard. You wasted your time. We're here to do the job. Cerita pun tamat. Menurut pecinta film, bagaimana nih filmnya? Komen di bawah ya.